Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teknik gempa. Jadi di pertemuan gempa ini, saya nggak tahu ya dosen lain mengajarnya seperti apa di Nusa Putra. Tapi yang akan saya arahkan di sini, kita akan merencanakan sebuah gedung dengan standar gempa, yaitu dengan respon spektrum gempa ya. Jadi kalau dulu sebelum 2016, kita ini Indonesia dibagi ke dalam beberapa kawasan gempa, tetapi karena sekarang berdasarkan apa namanya spektra ya, spektra. Jadi untuk merencanakan sebuah gedung tahan gempa itu, kita memerlukan perhitungan respon spektrum. Jadi seandainya kita bisa disambungkan sih ya, nanti di perencanaan jembatan atau baja kita bisa selipkan di sini perhitungan sebuah gedung atau jembatan eh, dengan kalau gedung itu ada SRPMK, namanya struktur rangka pemikul momen khusus. Nah, tapi kalau di jembatan nggak ada istilah khusus, tapi yang jelas perhitungannya sama, harus memenuhi kaidah-kaidah eh, struktur tahan gempa. Oke, tapi kita belum ke sana ya. Kita masih kulitnya dulu. Seperti tadi di jembatan, kita masih apa sih itu jembatan, jenis-jenis jembatan gitu ya. Nanti perhitungannya kita akan bahas lebih jauh. Nah, sama di teknik gempa juga saya nggak akan apa sih respon spektrum, apa nilai C segala macam, nggak. Tapi kita masih ngebahas tentang apa sih itu gempa, penyebab gempa, dan efek-efek yang ditimbulkan oleh gempa. Oke, pertama karakteristik gempa bumi ya. Ini kita masih general, jadi orang-orang non teknis pun bisa mempelajari hal ini. Oke, pertama, menurut Pujianto, gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang diakibatkan oleh akibat kegiatan manusia atau akibat peristiwa alam. Oke, berarti kita garis bawahi di sini akibat kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Jadi enggak cuma alam aja yang bisa mengakibatkan gempa bumi, tetapi si manusia juga bisa. Tuh. Salah satunya kalau kita kerja di site yang yang batuannya keras, yang ketika kita nggak ada cara lain selain menggunakan TNT atau menggunakan bom. Nah, itu kita kita juga secara nggak langsung kita juga bisa menyebabkan gempa akibat ledakan yang terjadi akibat pekerjaan kita gitu. Jadi nggak cuma peristiwa alam. Yang kita tahu kan gempa bumi itu akibat dari gunung meletus lah, atau geseran lempeng gitu. Ternyata ada juga yang diakibatkan oleh pekerjaan kita. Contohnya yang tadi misalnya ada ledakan di suatu proyek yang, atau kalau kita di area kuari pertambangan batu alam galian C, mau nggak mau kan harus dibom kadang-kadang si bukitnya itu supaya batunya bisa kita ambil. Nah, itu bisa menyebabkan gempa. Oke. Akibat kegiatan tersebut, tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi. Oke, contoh sederhana, kalau kita ada rumah rumah kita misalnya di pinggir proyek jembatan atau proyek gedung. Ternyata di gedungnya itu ada sedang pekerjaan tiang pancang, pondasi pancang menggunakan palu drop hammer gitu. Jadi si tiang pancang dipukul-pukul, mengakibatkan tanah-tanah mengakibatkan tanah di sekitar area proyek itu bergetar. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan gempa. Oke.
energi yang memancar dari fokus adalah akibat dari peristiwa mekanik. Nah, jadi si gempa itu bisa terjadi karena tumbukan itu berarti tabrakan lempeng, contohnya kayak gini, tabrakan, atau ini adalah contoh tabrakan, berarti ada tumbukan, ini adalah tumbukan lempeng, lalu ada gesekan, kalau gesekan berarti yang satunya ada di pinggirnya, gesekan, atau tarikan. Nah, ini adalah salah satu penyebab gempa. Ini adalah tarikan. Jadi lempengnya tarik menarik. Jadi mengakibatkan si tanahnya itu kadang suka bolong. Jadi kayak berongga, kayak ada jurang ke bawah. Nah, itu disebut yang diakibatkan oleh tarikan. Atau peristiwa kemis, ledakan peristiwa reaksi dan energi yang terjadi akibat peristiwa tersebut menyebar ke segala arah pada media tanah. Jadi meskipun si gempanya itu terjadi pada satu titik, tetapi si gempa itu bisa dirasakan pada radius beberapa kilometer. Contohnya kayak gempa kemarin ya yang di Cianjur, dia gempanya aja ada di Cugenang, tapi kan getarannya sampai kerasa juga ke Jakarta. Tuh. Oke, lalu sumber energi gempa. Nah, ini kalau yang dari alam, ya, gempa bumi itu kalau secara umum kita taunya ada tektonik dan vulkanik. Ya. Tapi ternyata ada juga penyebab lain. Oke. Yang pertama adalah pergerakan lempeng tektonik. Sudah jelas, itu adalah karena bumi itu kita kayak kulit buaya gitu ya. Jadi ada lempengannya. Jadi ada lempengannya dan lempengannya itu selalu bergerak dinamis. Dan pergerakan lempeng itu mengindikasikan bahwa bumi kita ini masih hidup. Seandainya tidak terjadi gempa bumi, berarti bumi itu kita tidak bernapas, malah lebih bahaya, tidak akan ada terjadi rotasi. Gitu. Nah, jadi gempa bumi itu bukan suatu hal yang luar biasa, tapi ternyata gempa bumi itu adalah sebuah peristiwa yang layaknya kita bernapas gitu. Kadang suka batuk segala macam. Nah, itu cuma bedanya ini kalau bumi itu metode dia hidupnya itu kadang nggak kita prediksi sebelumnya. Oke. Lalu selain lempeng tektonik juga ada yang diakibatkan oleh sumber panas bumi, yaitu tumbukan antar material pada rotasi nebula, awan, gas, helium, hidrogen, dan material lain-lainnya. Ini juga yang akan mengakibatkan sebuah ledakan. Ya, karena di sini ada awan, gas, hidrogen, helium, debu. Nah, ini ledakannya ada di atas, tapi getarannya akan nyampe ke permukaan bumi. Nah, ini yang diakibatkan oleh panas bumi. Yang kedua, yaitu proses memadatnya atau menyusutnya bumi karena adanya gravitasi. Sebagaimana diketahui bahwa tekanan batuan akibat gaya gravitasi akan menimbulkan panas. Oke. Yang ketiga, reaksi kimia akibat disintegrasi zat-zat radioaktif seperti uranium, thorium yang ada di dalam bumi. Reaksi kimia atas zat-zat radioaktif atau ini agak-agak atom atau nuklir kali ya. Gitu. Oke. Lalu material bumi. Material bumi yang besar biasanya cenderung tenggelam dalam inti bumi, menyimpan panas yang besar,
Akibat dari kejadian tersebut maka adanya panas yang akan menimbulkan getaran. Lalu yang terakhir sudah jelas adalah aktivitas tektonik, vulkanik, yaitu gunung-gunung berapi. Gunung berapi kalau di kulit kita berarti ini semacam jerawat kali. Oke. Nah, ini adalah beberapa sumber energi gempa. Lalu next, karakteristik gempa bumi. Jadi gempa bumi ini ada yang berlangsung dalam waktu sangat singkat atau bisa dihitung dalam satuan detik. Ini kalau kita Twitter ya di BMKG kan hampir setiap menit terjadi gempa ya. Yaitu mengindikasikan bahwa bumi itu bernafas dan gempa itu akan selalu terjadi. Nggak mungkin tidak terjadi gitu. Apabila tidak terjadi gempa bumi ya berarti buminya ini yang mati. Nah, itu ya. Jadi gempa bumi akan terus berlangsung. Nah, ini ada beberapa gempa bumi yang berlangsung sangat singkat. Ya, yang hanya 1-2 detik udah hilang. Oke. Lokasi kejadian tertentu atau random tidak mengenal tempat kejadian. Dan biasanya terjadi di wilayah patahan dan juga jalur sesar tanah. Nah, ini yang kayak kemarin kita terjadi di Cianjur ya. Kita emang sih lokasinya dekat Gunung Gede, tapi kan ternyata pas diselidiki bukan aktivitas tektonik, malah vulkanik. Ya ternyata di sana ada sesar juga dan tidak terpetakan juga, nggak ada yang tahu kalau di sana terjadi patahan. Ternyata ada gempa bumi, korbannya ratusan jiwa juga. Apalagi yang kemarin yang terjadi Turki, lalu ada di mana ya? Yang terakhir itu di mana ya? Gempa bumi yang 2000 jiwa itu bukan Libanon. Ada di wilayah Suriah gitu. Oke. Akibatnya gempa bumi yang berlangsung lama akan menimbulkan bencana alam. Gempa bumi berpotensi terulang lagi atau biasa disebut kata ulang dalam gempa bumi yang menunjukkan bahwa rentang waktu antara satu gempa dan gempa berikutnya memiliki skala yang sama. Jadi gempa bumi itu ada frekuensinya. Ada yang berlangsung secara 20 tahunan, 50 tahunan. Seperti halnya kita menghitung kalau di hidrologi menghitung debit banjir. Jadi ada banjir 2 tahunan, ada banjir 5 tahunan, ada banjir 50 tahunan sampai 200 tahunan. Ya, jadi itu si gempa bumi itu bisa terjadi berulang. Nah, yang kemarin terjadi di Cianjur itu gempa bumi yang terjadi setiap 30 tahun. Jadi setelah diselidik-selidiki ternyata pernah nih di lokasi tersebut pernah ada gempa, tapi tahunnya tahun 70 sekianan. Nah, ternyata kalau dihitung periodenya berarti di situ akan terjadi gempa bumi setiap 30 tahun. Berarti kejadian kemarin tahun 2022. Berarti ada potensi ada gempa lagi di Cianjur, berarti tinggal 2022 ditambah 30 tahun. Berarti nanti di situ kira-kira akan terjadi gempa lagi tahun 2050. Jadi ada frekuensinya. Oke. Nah, bencana gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi gempa bumi. Jadi yang tadi berupa gempa bumi tahunan, 50 tahunan itu hanya sebuah perhitungan empiris. Jadi hanya sebuah terkaan gitu bahwa di situ terjadi gempa setiap 30 atau 20 tahunan. Tapi secara prediksi kapan dan di mana akan terjadi gempa bumi, teknologi manusia belum sampai ke sana. Oke. Bencana gempa bumi tidak dapat dicegah, namun bencana yang timbul akibat gempa bumi dapat dikurangi. Nah, caranya mengurangi ini adalah tugas kita
ya, karena gempa bumi nggak membunuh, nggak ada gempa bumi membunuh. Yang membunuh adalah bangunan yang hancur akibat gempa bumi. Nah, makanya di tujuan kita belajar ini adalah uh, sebuah usaha mitigasi. Apabila terjadi gempa bumi, maka struktur atau bangunan atau apapun yang kita buat ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi kalau kita sadari tugas kita ini sangat berat gitu. Tugasnya berat tapi harganya murah. Tanggung jawabnya berat tapi harganya murah. Itu resiko jadi insinyur teknik sipil. Ya. Oke, next. Nah, parameter gempa bumi. Jadi ada beberapa istilah dalam gempa bumi. Oke, yang pertama adalah hypocenter, yaitu pusat terjadinya gempa atau pergeseran lempeng atau tanah yang ada di dalam bumi. Ini hypocenter, pusat terjadinya gempa. Nah, ada juga namanya epicenter, yaitu pusat titik yang ditujukan tepat berada di atas hypocenter. Jadi hypocenter ini bisa terjadi misalkan 30 atau 50 meter di bawah permukaan tanah, tapi epicenter itu adalah titik yang berada di permukaan tanah. Contoh, ini adalah sebuah tanah. Nah, gempa buminya terjadi di sini. Nah, maka gempa bumi ini kita sebut dengan hypocenter. Titik gempa bumi ini kita sebut dengan hypocenter. Hypocenter. Nah, karena ini berada di permukaan tanah, lalu kalau yang di atas permukaan apa sih namanya? Oke, maka yang di atas permukaan tanah, yang persis di atas permukaan tanah kita sebut dengan epicenter. Nah, kalau kita lihat berita, kadang suka salah sebut epicentrum gempa berada 300 meter di bawah permukaan tanah. Padahal bukan epicentrum, tapi hypocentrum. Epicenter atau kita sebut dengan epicentrum. Nah, ini kita tinggal ada di sini, manusianya ada di sini. Ini manusianya ada di sini, ya. Jadi hypocenter itu titik di mana terjadinya gempa, tetapi kalau epicenter itu adalah titik permukaan tepat berada di atas hypocenter. Ya, oke. Lalu ada bedrock. Bedrock adalah tanah keras tempat mulai bekerjanya gempa. Karena lapisan tanah itu kan ada berlapis-lapis ya, ada yang lapisan ada yang lapisannya soft, ada yang semakin ke dalam semakin keras. Ini bedrock adalah tanah keras di mana mulai bekerjanya kayak gempa. Ada ground acceleration. Ground acceleration adalah percepatan pada lapisan permukaan bumi akibat gempa. Jadi gempa bumi itu ada percepatan dan ada perlambatan. Ya. Oke. Lalu ada namanya amplification factor, yaitu faktor pembesaran percepatan gempa yang terjadi pada permukaan tanah akibat jenis tanah tertentu. Lalu skala gempa adalah suatu ukuran kekuatan gempa yang dapat diukur dengan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran gempa secara kuantitatif dilakukan dengan pengukuran skala Richter yang umumnya dikenal dengan pengukuran magnitudo gempa. Jadi kalau dulu kita menggunakan skala Richter, tapi kalau sekarang istilahnya dirubah menjadi MMI atau magnitudo MMI, ntar saya jelasin. Jadi skala 4 magnitudo, dulu kan skala
skala 2, sekian skala Richter. Nah, sekarang diganti istilahnya menjadi magnitudo. Nah, ini adalah skala intensitas gempa. Jadi ada skala 1, 2, 3, 4 sampai skala 12 ya. Kalau dulu skala Richter, sekarang namanya MMI. Jadi mengukur skala gempa ya, itu adalah berdasarkan, kalau skala Richter itu berdasarkan kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh gempa. Nah, tapi kalau MMI ini dia lebih spesifik lagi, lebih apa? Determinenya lebih banyak lagi. Yang pertama, skala 1 MMI tidak dirasakan getarannya kecuali dalam keadaan khusus. Jadi orang nggak merasakan terjadinya gempa. Gitu. Tapi kalau misalnya orang lagi benar-benar diam, benar-benar nggak ada aktivitas apapun, baru bisa kerasa kalau itu terjadi gempa. Oke, lalu ada skala 2, yaitu bisa dirasakan getarannya oleh beberapa orang saja, ditunjukkan dengan benda-benda sekitar yang digantung, bergerak, dan goyang. Ini skala 2. Lalu skala 3, bisa dirasakan getarannya di dalam rumah seakan-akan ada kendaraan besar lewat. Itu skala 3. Jadi kalau Anda, di rumah kok nggak ada kendaraan lewat, tapi kok perasaan ada alat berat yang lewat ya. Nah, itu berarti gempa bumi dengan skala 3 magnitudo. Oke. Lalu ada skala 4. Jika terjadi di siang hari, dirasakan getarannya di dalam rumah oleh banyak orang. Dan pada saat di luar, beberapa orang merasakan getarannya ditandai oleh perabotan rumah seperti guci pecah, pintu, jendela berbunyi decitan, dinding juga berbunyi. Oke, lalu skala 5. Bisa dirasakan oleh getarannya hampir semua penduduk. Getaran tersebut bisa membuat guci pecah, perabotan berjatuhan, tiang listrik bergoyang, dan membangunkan orang. Oke. Next. Lalu skala berapa? Jadi ada 5 skala. Skala ke-6, bisa dirasakan getarannya oleh semua penduduk, baik di luar maupun di dalam ruangan. Jadi penduduk berlari keluar, ini orang mulai panik di skala 6. Lalu ada skala 7, bisa dirasakan getarannya oleh semua penduduk. Tiap penduduk berlari keluar dari rumah, dinding rusak sedang pada rumah jika konstruksi bangunan tidak baik. Jika konstruksi tidak baik, maka akan roboh bahkan hancur. Nah, berarti yang kemarin terjadi di Cianjur itu adalah gempa dengan skala magnitudo sekitar 6 sampai dengan 9. Gitu ya. Soalnya banyak bangunan yang roboh. Oke. Lalu skala 8, jika bangunan dengan konstruksi kuat, kerusakan yang terjadi akan ringan, dan jika konstruksi bangunan kurang baik, maka bangunan akan retak-retak, dinding roboh, dan menyebabkan air keruh. Oke, skala 9, jika bangunan dengan konstruksi kuat, kerusakan yang terjadi ringan. Jika konstruksi bangunan kurang baik, maka bangunan terjadi retak-retak, dinding roboh, dan menyebabkan air jadi keruh. Monumen roboh dan bisa dirasakan oleh orang yang naik kendaraan. Lalu skala 10, rumah roboh tetapi masih banyak yang berdiri. Kerangka rel kereta api melengkung, terjadi tanah longsor di daerah sungai. Nah, ini skala 9 sampai 10 itu adalah gempa yang terjadi yang kemarin ada di Turki. Nah, ini 9 sampai 10. Ya, soalnya tanahnya retak dengan intensitas yang sangat tinggi. Lalu ada skala 11, rumah roboh dan sedikit yang berdiri. Hanya bangunan tahan gempa, rel melengkung, jembatan bisa roboh atau rusak. Lalu yang terakhir, skala 11.
jenis bangunan hancur rata, gelombang tsunami ke daratan, barang-barang akan terlempar dan langit gelap. Nah, ini yang ke-12 ini adalah kita simulasikan sebagai gempa yang terjadi di Aceh, ya. Aceh, karena ketika terjadi tsunami di Aceh itu langit gelap juga, gelombang tsunami tinggi, dan bangunan juga hancur rata, apalagi di Melabuh. Nah, ini adalah skala gempa gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, tugas kita di sini sebagai engineer menjadi sebuah challenge buat kita supaya apa yang kita hasilkan nanti tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi meskipun secanggih-canggihnya kita mendesain sebuah bangunan, tapi kita tidak pernah bisa melewati ingkar terhadap angka-angka ini. Nah, yang kemarin terjadi di Cianjur, mungkin skalanya rendah ya, hanya skala 6 apa 7, tetapi karena terjadinya di perbukitan dengan tanah yang dengan konstruksi tanah yang perbukitan, tanah yang bisa dibilang gembur, maka kehancurannya yang sangat tinggi. Itu padahal kalau kita lihat skala Richternya paling cuma berapa? Paling cuma 5,8. Tapi karena pertama dia si apa namanya? Hipocenternya rendah. Tadi hipocenter. Nah, hipocenter dan epicenternya hipocenternya ternyata rendah yang kemarin terjadi di Cianjur itu. Mungkin segini nih. Nah, jadi ketika terjadi gempa, radius gempanya mungkin sedikit, ya, tapi kehancuran pada lokasinya sangat besar. Lain halnya apabila si hypocenternya dia dalam, misalkan 3 km, nah, dia akan terjadi gempa dengan radius yang sangat lebar, tetapi kehancurannya biasanya relatif sedikit. Ini terjadi apabila hypocenternya sangat dalam. Gitu. Nah, apalagi di Sukabumi, di daerah Pelabuhan Ratu kan suka terjadi gempa. Nah, itu sebuah challenge buat kami atau kita dalam merencanakan sebuah struktur gedung atau bangunan atau apapun itu namanya. Seperti itu, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ya, silakan. Itu kan tadi kita ngebahas jembatan ya. Iya. Seingat saya gitu waktu dulu gitu. Ada karet yang di bawah jembatan itu fungsinya sama gak buat gempa gitu, Pak, atau getaran gitu doang? Oh enggak, itu namanya karet elastomer. Ya. Itu namanya karet elastomer. Nah, karet elastomer itu kita kan di mekanika teknik pernah belajar ya. Jadi ada tumpuan sendi, ada tumpuan roll. Ada tumpuan roll. Nah, itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan perhitungan gempa, Pak. Nah, karet itu hanya berupa tumpuan. Tuh, tumpuannya juga kalau jembatannya kecil sih hanya mereduksi gesekan ya, tapi kalau jembatannya besar ya, kalau karet elastomer juga hanya berupa tumpuan. Oh, gitu. Gitu. Berarti berbeda. Maaf, Pak. Ya, gimana? Berarti berbeda ya, kalau di Jepang kan suka ada pondasi yang ada pelnya gitu, itu berbeda lagi ya, Pak? Itu beda Bagaimana? lagi. Itu kalau di Jepang karena dia intensitas gempanya lebih tinggi,
ya, intensitasnya gempanya lebih tinggi, dia melahirkan banyak penemuan bagaimana supaya si gedung itu bukan statis tapi dinamis. Jadi bukan melawan gempa tapi mengikuti arah gempa. Gitu. Itu sebuah teknologi untuk menahan gempa. Jadi beda dengan elastomer. Elastomer itu hanya menahan gesekan yang terjadi antara gelagar dan si abutmen. Jadi nggak ada hubungannya sama gempa itu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di kamarnya struktur apa tadi? Struktur baja ya. Jam berapa? Jam 5. Oke. Saya cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.